Of a missing Clark Atlanta student. These photos taken inside of a liquor store just hours before Alexis Crawford disappeared. Police think she may have been wearing the same outfit when she went missing. Hai guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau cerita kisah menyedihkan yang terjadi kepada seorang murid di Amerika yang bernama Alexis Crawford. Mungkin kamu bisa relate dengan Alexis karena ini menyangkut roommate-nya, ini menyangkut masa-masa ketika dia masih sekolah. Dan I know kayak suara aku itu beneran kayak pilek banget karena memang aku lagi pilek, but don't worry, I'm getting better soon, so don't worry about me. Sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau nge-review dulu produk dari Scarlett Whitening. Ada body scrub, shower scrub, dan juga body lotion. Aku bakal mulai mereview body scrubnya ya. Dalam rangkaian body scrub terdapat dua varian, yaitu pomegranate dan romansa. Yang bakal aku review itu adalah pomegranate, dan aku suka banget sama wangi dari ini karena wanginya itu fruity floral gitu, dan aku suka banget sama teksturnya, dimana terdapat buliran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Dan di dalam body scrub ini terkandung glutathione dan vitamin E yang bermanfaat mengangkat sel kulit mati, bisa membantu melancarkan peredaran aliran darah loh. Selanjutnya aku mau mereview brightening shower scrub dari Scarlett Whitening, dan ini tuh variannya adalah cucumber. Selain cucumber, brightening shower scrub juga ada dua varian lain loh, yaitu mango dan pomegranate. Dan semua produk Scarlett Whitening yang aku review itu harganya 75.000 aja loh guys. Aku suka banget sama wangi cucumber ini. Wanginya itu rada-rada green, watery, dan juga fruity gitu deh. Dan di dalam shower scrub ini terdapat buliran beets, glutathione, vitamin E, dan collagen yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit kamu. Amazing lagi, semua produk Scarlett Whitening bisa dipakai untuk semua jenis kulit loh, dan aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Better kalau kamu konsultasi ke dokter kamu dulu sebelum pemakaian. Selanjutnya aku mau mereview fragrance brightening body lotion dari Scarlett Whitening, dan ini variannya Jolly. Selain Jolly, kamu juga bisa cobain varian romansa, freshy, charming, dan juga fantasia. Apa yang aku suka banget dari body lotion ini adalah teksturnya itu lembut, mudah meresap, dan tidak lengket sama sekali. Nah, di dalam fragrance brightening body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide loh, yang bermanfaat untuk melembabkan dan mencerahkan kulit aku. Nah, untuk varian dari Jolly ini ngingetin aku banget sama parfum dari YSL yang Black Opium. Jadi kalau kamu suka dengan Black Opium, this is a must try ya. Selanjutnya aku bakal tunjukin ke kamu gimana sih cara pakai ketiga produk ini. Pertama, aku pakai dulu yang body scrub. Aku bakal apply body scrub ini secukupnya di bagian yang pingin aku scrub ya. Aku diamin 3-5 menit, kemudian aku gosok perlahan hingga sel-sel kulit mati aku terangkat. Selanjutnya aku pakai shower scrub, dimana aku pakai ini ketika aku mandi setiap hari untuk hasil yang lebih maksimal dalam membersihkan kulit tubuh aku. Last but not least, aku pakai body lotionnya ya, yaitu yang Jolly ini. Setelah kulit aku eksfoliasi, kulit aku kan butuh nutrisi lagi ya, jadi aku apply lotion secukupnya. Selesai deh, kulit aku menjadi lebih sehat dan lebih terawat. Dan kamu bisa lihat ya, sebelum aku pakai body lotionnya dan setelah aku pakai body lotionnya, kelihatan banget kan perbedaannya. Semua produk Scarlett Whitening sudah ada BPOM-nya ya, dan juga certified halal, tidak dites di hewan juga, jadi benar-benar produk yang bagus banget. So ya guys, itu semua produk review aku untuk Scarlett Whitening. Kamu bisa klik link di description box di bawah untuk ke Instagram Scarlett Whitening atau Shopee Scarlett ya. Sekarang aku bakal lanjutin ceritanya. Anyway, let's get to the story. Alexis Crawford lahir pada tahun 1998 di Athens, Georgia, Amerika. Dia memiliki 5 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Ketika dia lulus SMA, dia pindah ke Atlanta yang jaraknya itu kira-kira 30 menit dari Georgia. Nah, meskipun dia sudah
kuliah, tapi tetap aja karena si Alexis ini sangat dekat dengan keluarganya, setiap hari dia akan FaceTime ibunya dan juga text message saudara-saudaranya. Menurut keluarga Alexis, dia dikenal sebagai perempuan yang sangat pintar, cantik, dan juga artistik. Nah, di tahun 2019, pada saat itu dia berusia 21 tahun, dia masih sekolah di Clark Atlanta University dengan jurusan hukum. Dia sangat ingin membela perempuan yang tersakiti. Nah, 2 tahun sebelumnya, ketika dia berusia 19 tahun, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Jordan Jones. Sama seperti Alexis, Jordan juga sekolah di Clark Atlanta University. Sedikit informasi tentang siapa itu Jordan. Jordan berasal dari Michigan yang jaraknya pasti lebih jauh daripada Atlanta ke Georgia. Ayahnya itu adalah seorang polisi dan juga seorang pastor di sekolah minggu. Jadi kalau kamu lihat dari upbringing Jordan ya, dia itu adalah cewek yang baik-baik. Karena itu tampaknya dia cocok sama Alexis dan tidak lama kemudian mereka pun akhirnya menjadi teman baik. Saking baiknya mereka memutuskan kalau you know what, why not kita sewa satu apartemen sama-sama dan kita tinggal bersama aja gitu. Nah, mereka berdua pun sangat-sangat excited. Mereka menemukan sebuah apartemen yang sangat cocok dengan keinginan mereka yang jaraknya itu hanya 5 menit aja dari universitas mereka. So everything seems kayak perfect banget. Nah, ditambah lagi ketika mereka sedang libur atau sedang Natal, biasanya Alexis akan mengundang Jordan untuk berkunjung ke rumahnya di Georgia karena ya memang rumah Jordan di Michigan itu jaraknya lebih jauh dan keluarga Alexis juga sangat welcoming gitu loh kepada Jordan. Mereka semua menganggap kalau Alexis dan Jordan itu kayak two peas in a pod, kayak inseparable banget dan juga bener-bener ngikat banget gitu, kayak kamu sama best friend kamu. Nah, tapi tampaknya sebuah masalah mengguncang pertemanan mereka. Kamu pasti bisa tebak dong siapa atau apa? Cowok. Iya guys, jadi kronologinya itu seperti ini. Pada tanggal 26 Oktober 2019, Jordan ini dia sudah punya pacar, namanya itu adalah Baron Brantley, yang sama seperti Alexis dan Jordan juga berusia 21 tahun. Mereka bertiga itu memutuskan untuk pergi keluar minum-minum. Nah, sudah kira-kira jam 12-an, mereka itu sudah mabuk banget. Akhirnya mereka bertiga kembali ke apartemen di mana Jordan dan Alexis tinggal. Jordan ingat ya, pada saat itu dia sudah mabuk banget, jadi dia pun langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan dia berbaring. 1 jam kemudian dia terbangun, dia pingin ke kamar mandi dan ketika dia berjalan ke kamar mandi, suasananya tuh kayak hening gitu. Nah, tapi begitu dia hendak membuka pintu kamar mandinya itu terkunci. Jadi dia tuh kayak panik banget dan dia pun langsung mulai kayak ngetuk-ngetuk. Tidak lama kemudian pacarnya keluar, si Baron ya, dia tuh nggak pakai baju, dia cuma pakai celana dalam doang. Dia keluar dan ketika si Jordan masuk, dia terkejut karena dia melihat Alexis yang juga terbaring di lantai, tidak sadarkan diri dan dia tidak memakai busana, hanya memakai branya saja. Ini pun langsung membuat si Jordan marah kepada si Baron. Dia bilang kalau kalian ngapain di dalam, bla bla bla. Ya pastinya dong ya, it makes sense gitu. Dan Baron pun membela diri di mana dia bilang kalau saya tidak sentuh dia, saya tidak rape dia. Tapi lagi-lagi pastinya dong si Jordan itu nggak percaya. Jelas-jelas kalian tuh di kamar mandi berdua ya, pintunya tuh dikunci, pasti ada sesuatu hal yang terjadi dong. Nah, si Jordan pun asik bertengkar dengan si Baron sampai akhirnya Baron memutuskan untuk pergi. Tapi dia tidak pergi dengan mobilnya sendiri, dia malah mengambil kunci mobil pacarnya. Abis itu dia pergi dan pada saat itu si Jordan pun yang sangat panik dan dia juga merasa bersalah tampaknya dengan si Alexis. Dia pun langsung telepon 911, dia telepon polisi, dia bilang kalau mobil saya itu diambil sama Baron Brantley. Coba kalian cari di mana mobil saya. Tapi dia tidak melaporkan kepada polisi kalau temannya itu mungkin aja di rape sama pacarnya. Setelah dia menutup telepon dari polisi, dia kembali menelepon kakaknya bernama Brittany dan ketika Brittany masuk ke dalam apartemen, dia mengingat kalau dia melihat Alexis ya itu nangis di lantai ruang tamu ya, dan dia bilang kalau si Baron itu melakukan hal yang tidak pantas kepada tubuhnya ketika dia tidak sadar. Dia ingat kalau sebelum dia tidak sadarkan diri, si Baron itu sentuh dia dan juga cium-cium dia tanpa keinginan dia gitu loh. Akhirnya si Alexis pun memutuskan kalau ini nggak boleh banget, aku masih ke rumah sakit sekarang karena
karena aku mau lapor gitu loh. Aku itu diperkosa sama si Baron. Nah, akhirnya dia pun ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tampaknya dokter juga mengkonfirmasi pernyataan si Alexis, di mana setelah dokter memberikan rape test kit, itu adalah sebuah tes yang digunakan untuk melihat apakah seorang baru saja melakukan hubungan jigi-jigi, dan ternyata benar saja dokter menemukan sperma Baron di dalam tubuh Alexis, dan pada saat itulah Alexis langsung lapor kepada polisi dan bilang kalau Baron itu perkosa saya, kalian harus tangkap dia. Tapi polisi tidak menangkap Baron pada saat itu karena menurut polisi dari Atlanta, pernyataan si Alexis itu hanyalah Baron sentuh dia, tapi tidak bilang kalau Alexis itu diperkosa sama si Baron. I don't know ya guys, kayak apa sih bedanya gitu disentuh sama diperkosa? Kayaknya nggak jauh beda deh. As soon as seseorang itu mendapatkan perlakuan yang tidak mereka inginkan, ya itu is a criminal gitu. Tapi anyway, polisi juga tidak menangkap Baron ya. Karena itu 3 hari kemudian Alexis menghilang. Actually, I'm standing by that area right now. Come on, Aiden, let's show folks what it is. Here's the area. Volunteers search for clues, any clues to lead them closer to finding Alexis Crawford. About a half dozen people canvass the area. It's just across the street from Alexis's apartment on McDaniel. Di mana Alexis dan apa yang terjadi kepada dia? Sekarang aku bakal ngomongin tentang apa yang terjadi setelah itu semua ya. Jadi Jordan dan si Baron kan masih bertengkar tuh ya. Mobilnya memang udah ditemukan, Baron sudah ditemukan, dan Baron ngomong gitu loh ke Jordan kalau aku itu sentuh dia karena aku pikir dia itu kamu, aku nggak sengaja, aku tuh terlalu drunk pada saat itu. Dimana karena Jordan mungkin sangat-sangatlah bucin, dia pun menerima Baron kembali. Dia kayak yang ya udah deh, aku maafin kamu, yang penting kamu baik-baik ya sama aku dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, bukannya dia tidak membiarkan Baron kembali lagi ke apartemen di mana Baron memperkosa teman baiknya sendiri, dia malah kasih Baron buat tinggal dong di apartemennya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Alexis. Jadi bayangin ketika Alexis berada di apartemen tersebut, dia itu hanya beberapa meter saja dari orang yang baru saja memerkosa dia tanpa sepengetahuannya. Dan si Alexis juga setelah dia keluar dari rumah sakit, dia bilang kepada ibunya kalau aku nggak ngerasa nyaman deh ma tidur di kamar tidur aku, jadi aku bakal tidur di ruang tamu aja gitu. Padahal dia nggak tahu kalau kamar temannya itu dalamnya ada Baron. Selain itu, si Jordan juga bilang kepada teman-teman dekatnya dengan Alexis kalau si Baron itu nggak perkosa Alexis. Rape test kitnya itu negatif. Jadi ini hanyalah tuduhan Alexis yang salah aja, yang pastinya udah dibuktiin kayak bohong dong. Orang jelas-jelas dokter udah menunjukkan kalau memang benar aja ada cairan tubuh Baron di dalam tubuh si Alexis. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau Jordan itu bucin dan dia tidak membela Alexis sama sekali. Yang parahnya ya guys, karena kan si Alexis itu masih butuh untuk istirahat ya. Dia masih kayak takut gitu untuk ke kampus, dia masih kayak parno dan juga pengen resting lah ya. Jadi dalam beberapa hari dari tanggal 27 sampai 30 Oktober itu dia stay di rumah aja. Sedangkan si Jordan itu dia keluar gitu ya. Dan ini pun akhirnya meninggalkan Baron dan Alexis di dalam apartemennya itu berdua gitu loh. Tapi Alexis nggak tahu, cuma Baron aja yang tahu kalau Alexis tuh sedang tidur di ruang tamu. Jadi kayak beneran serem banget. Tampaknya ini memuncak ya. Dimana pada tanggal 30 Oktober pada jam 3:23 sore, Alexis FaceTime mamanya dan dia bilang kalau aku baik-baik aja dan ini semua bakal berlalu gitu. Nah, pada jam 8:44 malam, Alexandria, yaitu adalah saudara perempuan Alexis, nge-text Alexis tanya, kamu malam ini ngapain? Nah, si Alexis bilang nggak ada acara sih. Si Alexandria pun ngebalas lagi, tapi si Alexis tidak membalas teksnya. Inilah yang membuat keluarga Alexis sangat-sangatlah panik ya, dan mereka juga mulai takut kalau ada apa-apa yang terjadi kepada anggota keluarga tersayang mereka. Nah, ini adalah foto terakhir dari Alexis yang diambil pada jam 11:30 malam di sebuah toko alkohol di mana dia memakai hoodie berwarna merah dan celana hitam. Keesokan harinya, orang tuanya asik nge-text dan juga telepon Alexis, tapi Alexis tidak merespon. Dimana akhirnya pada tanggal 1 November, keluarganya itu melaporkan kepada polisi kalau Alexis hilang, tolong cari dia gitu. Polisi pun pergi ke
ke rumah Alexis di mana Jordan tinggal juga, dan polisi pun tanya kepada Jordan, alibi kamu itu apa? Kamu terakhir kali melihat Alexis itu kapan? Nah, Jordan pun bilang kalau sekitar jam 11:30 malam, Alexis tanya aku apakah aku bisa anterin dia ke toko alkohol, dan aku pun oke aja, aku anterin dia dengan mobil aku, dan setelah itu pada jam 12:30 malam kita kembali ke rumah, dan itu adalah terakhir kalinya aku lihat dia karena aku ke kamar aku untuk tidur, dan keesokan paginya Alexis sudah tidak ada lagi. Polisi pun mengambil semua informasi yang mereka bisa dapatkan, dan mereka mulai print flyer yang menunjukkan kalau ada orang hilang, namanya adalah Alexis Crawford. Karena Jordan adalah teman baik Alexis, dia pun mulai membagikan flyer tersebut. Dia tanya-tanya kepada temannya, dan dia juga even post di Instagramnya flyer yang menunjukkan kalau Alexis Crawford hilang dengan caption, "Aku merasa helpless, hatiku sakit banget sekarang." Tapi yang terparah dari Jordan adalah sebenarnya dia tahu apa yang terjadi kepada Alexis. Beberapa hari kemudian, detektif memutuskan untuk menggeledah rumah Jordan dan Alexis untuk mengambil informasi apa aja, dan mereka menemukan kalau di wastafel kamar mandi apartemen mereka menemukan satu tetes darah. Setelah itu dengan luminol, itu adalah cairan yang bisa mendeteksi bekas jejak darah, dan mereka menemukan 6 titik lain yang sangat janggal ya, dimana tampaknya ada tetesan darah yang baru aja dibersihkan. Nah, setelah itu detektif pun langsung minta rekaman CCTV dari apartemen di mana Alexis dan Jordan tinggal. Mereka menemukan kalau Jordan bohong. Si Jordan kan bilang ya kalau dia pulang ke apartemennya dengan Alexis pada jam 12:30 malam. Setelah itu dia tidur, tapi di rekaman CCTV detektif melihat kalau si Jordan dan Baron, yaitu pacarnya, keluar dari apartemen dengan mobil Jordan pada jam 3 pagi. Setelah itu mobilnya diparkir ke depan lift barang, dan 17 menit kemudian mobil itu keluar dari komplek apartemen. Akhirnya pada jam 4:09 pagi baru mobil itu kembali ke apartemen. Nah, dengan bukti ini detektif sudah yakin kalau pasti Jordan ada hubungannya dengan hilangnya Alexis. Maka dari itu pada tanggal 8 November polisi memanggil Jordan ke kantor polisi dan kasih dia bukti-bukti ini gitu loh. Kalau kita lihat kamu itu bohong, ini adalah rekaman CCTV-nya, ada tetesan darah di apartemen kamu. Nah, pada saat itu Jordan pun langsung mengaku, dia bilang kalau Baron lah yang melakukan ini. Aku bakal bawa kalian untuk tunjukin kalian di mana kami membuang tubuh Alexis, tapi saya tidak bersalah gitu loh. Saya cuma bantu Baron aja gitu. Nah, benar saja Jordan membawa polisi-polisi tersebut ke sebuah taman yang bernama Exchange Park, di mana dia menunjuk ke arah kayak turunan bukit gitu. Dan di sanalah polisi menemukan tong sampah yang sampingnya itu ada tubuh Alexis, dan Alexis itu sudah meninggal. Tubuhnya itu dibungkus dengan selimut biru dan ada sebuah plastik yang menutup kepalanya. Jordan pun memberikan kronologi malam tanggal 30 Oktober apa yang terjadi, di mana dia bilang kalau benar aja pada malam itu Alexis ngajak aku, boleh nggak kamu anterin aku ke toko alkohol, di mana Jordan setuju. Dan tampaknya di perjalanan mobil itu mereka mulai membaik gitu ya, di mana ketika mereka kembali ke apartemen pada jam 12:30 pagi, si Jordan pun mengaku kepada Alexis kalau beberapa hari ini Baron, yaitu pacar aku, yang memperkosa kamu tinggal di apartemen ini gitu. Ini pun membuat Alexis terkejut dan sangat-sangat marah. Dia mulai marahin si Jordan. Jordan pun langsung membalas si Alexis dan marah dengan Alexis juga. Beberapa menit kemudian Baron yang sedang berada di dalam kamar Jordan pun keluar dan mulai mencekik Alexis, di mana pada saat itu si Jordan mengambil kantong plastik, menutupkannya ke kepala si Alexis, tapi Alexis kuat banget, dia berhasil menyobek kantong plastik itu dengan giginya. Tapi sayangnya si Baron yang seorang cowok ya, dia kuat sekali, dia asik mencekik si Alexis sampai Alexis akhirnya meninggal. Setelah itu mereka pun membungkus tubuh Alexis dengan selimut berwarna biru, memasukkannya ke dalam sebuah tong sampah dan membuang tong sampah itu ke bukit di Exchange Park, dimana karena tubuh Alexis itu cukup berat ya, kayak tutup sampahnya itu terbuka gitu, dimana akhirnya tubuh Alexis kayak keluar gitu loh. So iya guys, super crazy. Setelah itu mereka kembali ke apartemen berusaha untuk membersihkan
menemukan tetesan-tetesan darah di apartemen. Dan parahnya guys, besoknya itu kan Halloween ya. Mereka pergi ke Halloween party as if nothing happened gitu. Kayak mereka tuh tenang banget. Oh my god, psychopath banget gitu. Dimana untungnya mereka itu udah diamankan oleh polisi. Mereka berdua itu sedang mendekam di penjara. Tapi sayangnya karena polisi masih merasa kalau belum ada cukup bukti yang bisa mengarah kalau mereka berdua itu membunuh Alexis, hampir 2 tahun setelah kejadian, si Jordan dan Baron masih belum diadili. Nah, kalau misalnya kita lihat dari cerita ini ya, cukup jelas apa motif pembunuhan si Alexis, yaitu dia melaporkan kepada polisi kalau pacar teman baiknya itu memperkosa dia, dimana karena Jordan merasa kalau kok kamu gituin sih pacar aku ya, akhirnya dia pun memutuskan untuk membunuh teman baiknya sendiri demi pacarnya yang jelas-jelas itu udah salah banget. Sedih sekali sih ya kasus ini karena jelas-jelas si Alexis itu ingin menjadi pengacara untuk membela orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri, tapi dia malah dibunuh. Dan sampai hari ini keluarganya masih berusaha untuk mencari keadilan atas kematian Alexis. So ya guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, then make sure to thumbs up, make sure juga untuk subscribe. Dan kalau kamu punya TikTok, follow aku di TikTok @UVPhantom, Instagram aku @UVPhan. Aku udah leave semua linknya di description box di bawah. Anyway guys, hari ini aku pakai lipstick dari Bobbi Brown dan warnanya itu adalah Cali Rose. Aku baru dapat ini dari Sephora aja. So yeah, this is what it looks like. Dan lashes aku dari Ahura Lash, tipenya adalah Soul. Anyway, thank you so much for watching. I hope you stay beautiful, stay handsome, stay safe, and I will see you in my next video. Bye guys! Anywhere, whenever.